Nah, nanti hasilnya berapa tuh? X-nya pangkat berapa? Ya udah tinggal coret-coret aja. 2 sama 7 kita coret sama 14. 3 sama 3 kita coret. Hasilnya nanti 2/5. Gitu aja sih. Ini soal triad yang kemarin ya katanya. Jawabannya berarti nanti yang A ya, sesuai sama opsi. Kak, bisa diulang Kak, tadi belum ke record Kak, ada yang ngasih tahu untungnya Kak. Oh iya, boleh. Diulang lagi aja. Saya ulang lagi ya untuk soal ini ya. Ya. Bentar, di bawah aja nih. Sebentar, di bawah. Maaf Kak, tadi lupa di record. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke. Nah, ini soal nomor 1 ya hari ini ya, Dok Tio ya. Soal pembahasan soal yang kemarin nih. Nah, ini pakainya eksponen sederhana ya. Langsung aja saya tulisin A pangkat M. Kalau misal kita pangkat lagi sama N, nanti jadinya perkalian. M kalikan N. Tapi kalau misal dia dalam akar, ini pangkat M, ini akar N, nanti dia jadinya M per N ya, gitu ya. Intinya kalau misal dia dalam akar, nanti langsung aja nih, dibagi-bagi aja. Jadi ini X-nya, kita pangkatin berapa? Yang dikali atas ya. 14, terus 3-nya itu di atas, terus 2-nya di atas nih. 2 yang di sini nih. 2, 3, sama 14 ya. Kita pangkat yang warna hitam. Terus untuk membagi saya pakai warna biru di sini. Ini nggak ada tulisannya berarti 2, ini 7, ini 5, ini 3. Tinggal tulis berarti 2, 7, 5, sama 3. Yang bisa dicoret, coret aja ya. Saya pakai warna merah. Ini 14 sama 2 sama 7 bisa coret, 3 sama 3 bisa dicoret. Hasil akhirnya tinggal ini ya. Berapa? X-nya pangkat 2/5. Berarti opsinya yang mana? Yang sumul aja ya untuk nomor 1 ya. Oke. Oke, mungkin dipahami dulu ya untuk soal nomor 1. Nanti saya bahas lagi soal-soal berikutnya. Oke, mungkin gitu aja ya. Itu tentang perpangkatan. Nomor 2, ini saya punya soal sendiri nih. Misal soalnya kayak gini. Ini masih tentang perpangkatan ya, biar sama ya. Ini soal nomor 2. Saya buat soal nomor 2 nih. Ini 4-nya ada sebanyak 4 kali ya. Kita misalnya aja nih, kotak-kotak aja nih. 4 pangkat 4, ditambah 4 pangkat 4, ditambah 4 pangkat 4, tambah 4 pangkat 4. Kita misalin kotak semua ya ini ya, biar enak ya. Kotak, ini kasih kotak, ini kasih kotak, ini kasih kotak. Berarti hasilnya gimana? Kotaknya ada 4 kali. Kotak tambah kotak, tambah kotak, tambah kotak. Hasilnya berarti nanti 4 kotak ya. Ya udah, kotaknya diubah ke bentuk awal 4 pangkat 4. Kalau ini pangkat 1, ini pangkat 4, nanti kan ditambah 1 plus 4. Hasilnya nanti 4 pangkat 5 gitu aja. Berarti simpel aja nomor 2 yang B ya. Hasilnya 4 pangkat 5. Oke, mungkin bisa dipahamin dulu sebentar ya. Habis itu kita lihat ke soal berikutnya. Oke,
Oke, banyak yang request ini ya, materi deret sama itu ya, figural ya. Nanti saya bahas nih. Ya Kak, deret angka, deret huruf, campuran angka sama huruf sama figural ya Kak, yang gambar, pola gambar. Iya baik Kak. Oke, ada yang request peluang-peluang mungkin belakangan ya. Paling yang diutamain nanti deret dulu. Kalau yang hitung-hitungan operasi udah selesai, paling deret. Baru habis deret ke figural, baru nanti soal yang lainnya ya. Jadi yang request peluang. Kalau ada yang misalnya yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, langsung open mic aja ya, nggak usah malu-malu gitu. Walaupun misalnya yang lainnya udah pada paham, ada satu yang belum paham ya ditanyakan aja gitu. Kemarin ada yang chat kakak bilangnya kecepatan gitu. Kalau misalnya apa ya, malu open mic tinggal di kolom chat aja, tapi usahakan open mic, nggak usah malu-malu gitu. Malu bertanya setelah di jalan gitu. Lebih baik bertanya sekarang, malu sekarang daripada besok pas SKD nggak bisa jawab. Oke, tadi ada yang tanya ya, Wiyanda. Silakan Wiyanda. Ini sih Kak, bisa tolong jelasin yang kotak-kotak itu enggak? Tadi saya baru gabung soalnya. Oke, Iya boleh. Bagas. Yang kotak-kotak ini ya. Ini cuman kayak pemisalan doang. Ini kan ada sama semua ya. Ada 4 kotak, ada 4 pangkat 4, 4 pangkat 4, 4 pangkat 4. Saya misalin kotak aja nggak apa-apa. Kalau misalin S juga nggak apa-apa. Kalau nggak dimisalin juga nggak apa. Tapi biar gampang, saya misalin kotak aja ini. Jadi ini itu kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Jadi nanti diubah aja ke bentuk kotak. Jadi ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, sama 4 kotak. Kalau tambah semua kan di sini kan nanti 4. Karena kotaknya ada 4. Nanti kalau udah kayak gini diubah ke bentuk awal. Kotaknya itu tadi apa? 4 pangkat 4. Nanti pakainya apa jumlah nanti ketemu. 4 pangkat 5 gitu. Ya betul. Terima kasih ya Kak. Iya. Ini soal yang deret ya, yang tadi request tentang deret. Nah, nomor 3 ini tentang deret. Kalau ada deret kayak gini, saya tulis ulang di sini. Ada 4, 7, 11, 18, titik, ininya 76. Nah, pakai warna yang beda ya, biar enak ya. Kira-kira 4 ke 7 dia ada jaraknya ya. Jaraknya nanti ditambah sama 3. 4 ke 11 ditambah 4, ini ditambah berapa? Ditambah berapa tuh? 7 ya. Nah, kira-kira selanjutnya itu tambah berapa? Kira-kira tambah berapa? Nanti ini 7 itu, iya tambah berapa? 11 ya Kak. Ya benar, tambah 11 ya. Caranya dari mana? Ini kan ada 3, ada 4. Nanti hasilnya yang di sininya. Yang di sininya. Nanti berarti 4 sama 7 hasilnya 11. Berarti di sini ketemu ya nanti ya. Hasilnya nanti 29. Nah, nanti yang ini sama ini juga sama. Tinggal ditambah. Saya pakai warna beda, berarti nanti ke sininya tambahnya berarti 18. Nanti hasilnya 47. Hasilnya berarti nanti yang A ya. Gitu.
Oh iya, ini deret Fibonacci ya. Ada yang bertanya ini deret apa? Ya, ini modelnya deret Fibonacci. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Ya, Fibonacci itu dia kayak penjumlahan dari suku sebelumnya sama suku sebelumnya, nanti jadinya jadi suku yang sekarang. Nah, sekarang dia sudah beres. Oke. Nah, soal berikutnya ini ya. Nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini tinggal tulis ulang. Ada 2, ada 3, 11, 20, 32, 47. Nanti berikutnya itu berapa? Ya udah, berarti ke sini tambah 3, tambah berapa? 6, tambah 9, urut tuh dia, tambah berapa? 12, pasti ke sini tambah 15, dan selanjutnya pasti tambah 18. Antara jarak ini nanti tambah 2. Jadi aritmatika tingkat 2 ya ini ya. Berarti hasilnya nanti 65. 65 yang B ya nanti ya. Untuk deret angka mungkin satu atau 2 soal lagi, setelah ini deret huruf, baru deret campuran ya. Habis itu kita ke soal figural, sama tadi ada yang request peluang terus sama kecepatan ya. Yang hitung-hitungan kayak kecepatan, waktu, sama jarak. Kalau misalnya dia punya model soalnya atau contoh soalnya bisa di-share ke kakak ya. Biar nanti kakak kirim ke Kak Bagas buat dibahas. Kita langsung lanjut aja ya untuk nomor 5. Nah, nomor 5 soalnya gini, masih deret angka. 21, 26, 22, 28, terus 25, 32, bla 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 berapa? Ini ada jaraknya ya dia ya. Ini plus 1. Terus kira-kira kemana lagi dia? Ke sini nanti plus berapa? Plus 1, plus 3 ya. Nanti kesininya plus berapa lagi? Nah, ini juga sama, ini plus 2, ini plus 4. Jadi dia ada selisihnya ya. Berarti dari 1 ke 2 dia jaraknya ada 2. Ini berarti nanti tambah sama 5 ya, karena ini ke sini kan tambah 2, ini tambah 2. Berarti nanti 25 tambah 2 hasilnya nanti 30 gitu aja. Yang C. Nanti habis ini saya bahas yang lebih panjang lagi ya soalnya, yang kompleks. Nah, kalau misal soalnya kayak gini nih, dia kompleks, kira-kira gimana? Coba kira-kira ada yang bisa jawab ya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba kira-kira. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk jawab soalnya, coba. Dua 22 delta. Ada yang jawab delta ya? Oke, dikunci dulu ya untuk D ya. Nah, ini kan ada 4, 8, 6, 18, 10, 14, 12, banyak banget ya. 16, 20, 16, 20, 18, 54, ininya berapa gitu. Nah, ini polanya banyak ya dia ya. Kira-kira yang paling enak itu gimana di sini? Kalau ini ke sini nanti tambah 4, ini ke sini terus dikurang 2. Nah, terus dari ini ke sini kali 3. Ya emang kayak gitu ya polanya, ini kali 3.
Tapi nanti caranya biar enak, dari sini langsung ke sini. Ini ditambah sama berapa? Tambah 4. Nanti ini juga sama, pasti ditambah 4, ininya min 2, terus pasti habis itu tambah sama 4. Ini pasti tambah 4, ini min 2, ini tambah 4-nya di bawah aja biar sama ya. Tambah 4 minus 2 pasti nanti ini kesininya tambah 4. Nah, dari 18, 36 sama 56 ini pakainya itu ya. Ini ke sini kalikan berapa? Kali 2, nanti 18 ke 56 kali 3 ya. Tuh. Jadi nanti 18 ke sini tambah 4, hasilnya nanti 22. Benar jawabannya nanti yang D ya. Itu kalau misal dia soalnya kompleks kayak gini. Ada banyak tuh soalnya. Oke. Mungkin kalian punya pola sendiri ya. Karena untuk pola bilangan gitu kan tiap soal punya polanya masing-masing. Oke, mungkin ganti yang huruf ya. Nah, misal huruf kayak gini. Kan kalau huruf kan harus diubah ke bentuk angka. Nah, nanti caranya gimana? Nomor 7. Nah, ada banyak huruf nih. Ada berapa tuh? Sekitar 7 ya. Nah, nanti caranya tuh gini. Kita hafalinnya itu A, E, intinya bilangan yang 1, 5, J itu 10, O 15, T itu berapa? 20, sama Y itu 25 ya. Kita hafalinnya. Oke. Berarti ini apa? A itu 1, C itu 3, ini 6, H itu berapa? 6, F, G, H berarti 8 ya. K itu berapa coba? K itu ya udah tinggal J, K tambah 1 berarti 11. M itu berapa? J, K, L, M berarti 13. P berapa? Habis O tambah 1 berarti 16. Itu cara gampangnya. Sekarang kita tinggal ikutin aja nih polanya kira-kira gimana. Coba ada yang bisa nebak nggak kira-kira polanya itu gimana? Coba mungkin 1 menit ya untuk jawab soal ini ya. Oke, ada yang udah jawab? Jawabannya nanti yang R. Oke. Coba dikunci dulu ya itu jawabannya. Ini ke sini berarti nanti diapain? Ditambah sama 2. Ini ke sini nanti tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Pasti nanti ke sini tambah 2. Hasilnya nanti 18 gitu ya. Tambah 2, tambah 3. Oke, kan benar. Oke, mungkin dipahami dulu. Oh ya, kalian kalau pas tes SKD besok pas ngerjain PIU untuk soal deret kayak gini, baik deret angka sama huruf, usahakan waktunya 30 detik aja ya. Sering-sering aja latihan kayak nyari pola gitu. Kalau misalnya kalian udah dapat polanya, kalian gak usah cek dari awal, tinggal dicek aja dua angka terakhir ya, 20 terakhir atau 30 terakhir gitu, biar nggak ngabisin waktu tuh. Terus kalau misalnya kalian kalau dapat yang pola campuran angka sama huruf, kerjanya agak belakangan aja, kalian cari dulu yang angkanya polanya itu huruf semua atau angka semua gitu. Karena kalau huruf semua atau angka semua kan lebih gampang daripada yang pola campuran ya, angka sama huruf gitu. Cuma deret biasanya lebih gampang kok. Deret di BKN itu, di BKN biasanya gampang-gampang, ketahuan banget polanya. Gitu. Iya, TU itu soal paling gampang ya daripada TPA. Iya, itu kalau kayak deret bonus itu gitu. gampang tuh. Nah, ini soal berikutnya nih ya. Saya bahas ini. Ini E, Kak, 18.
pola campuran angka sama huruf ini emang suka keluar ya Kak pada saat tes? Iya, kalau Kemungkinan pola campuran keluar. sering keluar. Ya, dia jadi polanya nggak cuma satu doang, misalnya nggak cuma angka 2 atau nggak cuma huruf doang, tapi ada juga yang campuran gitu. Misalnya kalau deretnya kalian dapat 6 soal, ya berarti biasanya 2 yang campuran, 2 angka doang, 2 huruf doang kayak gitu. Pasti dibagi rata dia. Karena yang campuran itu biasanya yang bikin hotnya di deret. Padahal sebenarnya sama aja, cuma kan buat biar ngecoh aja gitu. Seperti itu. Oke, mungkin yang Oke ini Kak, coba makasih Kak. dijawab dulu ya. Mungkin kalian nyoba jawab dulu, jangan langsung dibahas Kak. Mungkin dari peserta nyoba jawab dulu biar gitu. 15 detik coba, kasih 15 detik. Coba 15 detik ya. Saya timernya. Ada yang udah jawab ya? Yang B ya? Iya ya. Kak. Iya dapat 7 detik tadi. Ada lagi nggak? Sebelum 15 detik. B. Udah 15 detik. Aprilia dapat di 16 detik tadi. Oke, langsung aja dibahas ya. Ya udah, ini gampang aja sih. Ini E, ini E ya. Terus ini 6. Ini tinggal bagi 3 ya. Ini bagi 3. Ini nanti pasti bagi 3 untuk berikutnya. Ini huruf, ini nanti angkanya di sini. Bagi 3, berarti 2. Cari yang 2. Ini sama ini. Oh, ada 3. Ya udah, ini kan A, E. A itu berapa sih? 4. Sorry. A itu 1, E itu 5 ya. Pindahnya yang 4 takutnya. Tambah 4. Nah, ini E itu berapa? Itu 9. Tambah 4. Hasilnya nanti berapa tuh? Tambah 4 lagi. Hasilnya nanti 13. Nah, 13 itu huruf apa? M ya. Yang B ya, gitu. Nah, polanya gampang aja sih gitu. Untuk kayak gini. Huruf abjad. A sampai Z itu piro? Ya, Nasrul gimana? Nasrul tadi terkemute Nasrul. Nasrul ingin bertanya tadi? Gimana? Oke, lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Mungkin bahas yang gambar-gambar ya, Kak? Apa pola-pola Kak. kayak gini aja? Pola dulu aja deh, Yang Kak. polanya Dua soal tapi lagi. bukan deret ya. Coba saya carikan yang polanya bukan deret. Bentar. Mungkin pola 2 soal Ada lagi, nih. baru habis itu figural kita. Yang gambar. Oke, misal soalnya kayak gini nih. Nih, saya keropin di sini. Nah, soalnya gini ya. Dia kayak kompleks gitu. Di sini ada 3 gambar. Mau dibahas langsung atau gimana nih?
Coba ya, kalian kira-kira kerja dulu nih, 1 menit kira-kira ketemu nggak polanya? Coba ya, 1 menit ya, saya timer ya. Oke, silakan dimulai. Gimana, belum ada yang jawab nih? Gimana? Udah hampir 1 menit ya? Oh, udah Bentar, lebih malah. Oke, bentar. mungkin Langsung bahas aja ya. Kak. Oke, saya bahas aja untuk soal ini ya, nomor 9. Nah, ini yang lumayan ribet ya. Caranya itu sebenarnya gini. 30 dibagi sama 6. Hasilnya nanti berapa? Nih, 30 kita bagi sama 6. Nanti kan hasilnya ke 5. 5 kira-kira diapain biar hasilnya nanti 10. Nah, kita kan punya 20 sama 18. Ya udah tinggal dikurang aja ininya. Nanti baru dikali. Gitu. Hasilnya berapa? 10 ya, benar ya. Nah, coba kita buktiin yang pola kedua. Pola kedua itu polanya gimana? Berarti 18 dibagi sama 6, sama nanti dikalikan sama pengurangan atas dikurang yang bawah. Atasnya 10, yang bawah itu 6. Hasilnya berarti nanti berapa nih? 3 dikalikan sama 4, terbukti 12. Berarti terbukti ya untuk soalnya ini. Nanti caranya dibagi dulu, 20 kita bagi sama 10, terus kita kalikan sama 56 dikurang 50. Hasilnya berarti 2 kalikan 6. Hasilnya nanti 12 ya, yang C. Oke. Di sini kita latihan yang kayak gini dulu ya. 1 soal lagi mungkin atau 2 soal. Oke, mungkin yang lain bisa dipahami dulu sebentar ya. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke nih, mungkin udah paham ya. Langsung bahas soal berikutnya aja nih. Coba, kira-kira 1 menit lagi ya. Ketemu nggak polanya? Coba saya timer 1 menit, silakan dimulai ya. Oke, udah ada yang jawab ya, yang D ya. Oke, saya kunci yang D ya. Ada yang jawab tadi yang D. Yang lain bagaimana? Udah mau 1 menit? Udah 50 detik, ada yang jawab yang E ya. Oke. Yang lain, barangkali ada yang mau jawab lagi. Udah 1 menit ya, langsung aja dibahas ya. Oke.
Tadi ada dua orang yang jawab tapi jawabannya berbeda ya. Nah, nanti caranya tuh dijawaban dulu yang atasnya. Kira-kira polanya itu gimana? Biasanya kalau angkanya kecil, kita tambahin semua. Berarti ini tambahin semua, hasilnya nanti 11. Ini tambahin semua, hasilnya berapa? 8, 18. Ya udah, ini tambah ini, hasilnya nanti yang sebelah sini. Hasilnya 29. Ya udah, berarti nanti ini berlaku sama. Ini hasilnya 12. 12 sama 18 kita tambah, hasilnya nanti yang sebelah sini. 30. Jadi langsung aja ya, nanti ini totalnya berapa? Ini totalnya berarti 15. Yang sebelah sini totalnya 12. Nanti dia tinggal ditambah, hasilnya nanti yang sebelah sini. Berapa? X-nya berarti dari 15 ditambah sama 12. Hasilnya berarti nanti berapa? 27. Yang ya gitu ya. Jadi polanya nanti tambah semua, dijumlah semua, dijumlah semua, dijumlah semua segitiganya, terus di ini segitiga yang pertama ditambah segitiga yang kedua, nanti hasilnya yang di sininya segitiga yang ketiganya, kayak gitu. Itu pola segitiga ya. Mungkin satu soal lagi, habis itu kita lanjut ke berikutnya ya, materi berikutnya ya. Ada yang jawab 26. Di apa itu? 6 kalikan 4 tambah 2. 6 kalikan 4 itu dari mana? Terus tambah 2-nya itu dari mana? Coba Aprilia. Bisa on mic atau bisa ditulis di kolom chat ya. Kira-kira gimana? Loh, bagaimana untuk Aprilia? Dikali terus ditambah itu bagaimana tadi coba? Oke, mungkin langsung lanjut ke soal berikutnya aja ya. Ini yang terakhir nih, tentang pola kayak gitu. Bentar saya cropin dulu untuk soalnya. Nah, sebentar. Masih sama tuh dia tentang pola bilangannya kayak gini. Nah, silakan dikerjain 1 menit ya biasa ya. Saya kasih waktu 1 menit. Kira-kira ada yang benar atau tidak? Tadi ada yang benar ya, 1 ya. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Ada yang udah jawab ya. Ada yang C, ada yang C, terus ada yang A. Oke, bentar lagi 1 menit. Silakan yang lain. Barangkali ada yang mau jawab. Kebanyakan yang C ya, oke. Kemungkinan besar yang C nih. Tapi kira-kira polanya itu gimana sih? Kenapa dia yang C? Oke, langsung bahas aja di sini ya. Kira-kira yang enak itu apa? Ini ya, bisa dibagi ya, iya ya. Ini, dibagi ini, hasilnya nanti berapa? 6. Nanti tambah sama 2. Jadi 24 dibagi dulu sama 4, nanti tambah sama 2. Berarti 6 tambah 2, hasilnya nanti 8, sesuai. Nanti ini juga berlaku sama. 18 kita bagi sama 6, nanti tambah sama 3. Berarti 3 tambah 3, nanti hasilnya 6. Yang C. Iya, benar ya. Banyak yang jawab yang C. Sudah benar. Oke, mungkin habis ini kita lanjut ke gambar ya.
Nah, itu ada pola gambar ya sekarang ya. Ini ada gambar nih kayak gini. Kira-kira nanti gimana? Coba tebak dulu ya 1 menit ya biasa ya. Coba silakan dimulai dari sekarang 1 menit. Kak. Oke, udah banyak yang jawab ya. Tapi kenapa yang E? Ada yang bisa ngasih alasan? Kenapa jawabannya yang E? Ininya ya, dia kan nambah-nambah terus tuh. Ini awalnya 3 jadi 4, ini 3, ini jadi 4, ini jadi 5, pasti nanti jadi 6. Ya udah nanti jadi bulat 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 ada 6. Yang bulatnya datar itu yang mana? Ya, yang A sama yang E kita save. Ini berarti kita coret. Hilangin aja dia. Ini coret. Tinggal A sama E. Kira-kira dia letak titiknya tuh di mana? Ini kan di sini, ini di sini. Berarti kayak pencerminan gitu ya. Ini dekat, berarti ini jauh, nanti yang sebelah jauhnya. Berarti jawabannya nanti yang itu aja sih simpel. Untuk soal yang nomor 12 ini ya. Oke, sebentar saya cropin lagi untuk soal berikutnya. Ya buat yang nanya nih bahas apa, kita hari ini bahas TIU aja ya, bukan sama psikotes TIU dulu aja gitu, karena kan sekarang masih pada tes SKD, untuk psikotesnya belum pada tes ya, masih fokus SKD, jadi kita bahas TIU dulu gitu. Buat yang nanya soal psikotes yang mirip-mirip kayak TIU itu nanti aja ya, di setelah SKD, kemungkinan nanti kita ada live teaching untuk yang SKB juga. Atau kayak SKB yang misalnya kayak STMKG ada fisika sama matematika, terus ada juga yang SKB-nya STIS kayak matematika gitu kan, sama nanti mungkin kayak ada psikotes juga gitu. Jadi hari ini fokusnya ke TIU dulu gitu, untuk yang SKB sama psikotes nanti belakangan setelah pada tes SKD gitu ya. Oke, soal berikutnya ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya tuh ini. Kira-kira gimana? Coba 1 menit dari sekarang ya. Silakan dimulai. Ada yang udah jawab, ada yang jawabnya C, ada yang jawabnya E. Ya, kenapa beda itu? Kira-kira yang E apa yang C? Ada yang jawab lagi, yang B katanya. Jadinya yang B atau yang E atau yang C? Kira-kira gimana? Yang E ya, banyak yang jawab yang E ya. Tapi ada juga yang jawab yang D. Jadi karena udah 1 menit, saya bahas aja ya langsung ya. Nah, polanya itu gini. Ini di sini awalnya dia ada sebuah titik. Nanti titiknya nambah di sini. Titiknya nambah ya. Titiknya nambah dia. Nah, dia titiknya nambah, terus yang ini dia kayak yang awalnya dia putih jadi hitam. Kayak gitu ya. Yang nggak ada hitamnya berarti di sini yang C sama yang D kita coret. Nah, yang awalannya itu berapa di sini? Ini kan yang udah jadi kan dia ada 3 ya. Ini ada 3 nih. Ada 3 segitiga yang kecil. 1, 2, 3. Segitiga yang kecil kan di sini ada 3. Nah, berarti yang sebelah sini pasti ada 2 ya. Ada 2 segitiga ya. Kenapa ada 2 segitiga? Karena dia penambahan 1. Ini ada nambah 1. Berarti ini nanti nambah 1 juga dia. Ini tambah 1. Tambah 1 titik. Ini berarti tambah segitiga 1 segitiga. Berarti yang ini pasti segitiganya nanti ada 2. Cari segitiga yang ada 2, yang B gitu. Bukan yang E tapi yang B ya.
Tapi kenapa banyak yang jawab yang E? Coba kira-kira gimana? Terus di sini kan ada sebuah lingkaran kecil ya. Nanti jadinya pasti besar. Tuh lingkarannya dia muter. Kenapa ya? Karena di sini ada kotak kecil, jadinya kotak besar, gede. Nanti ini juga sama. Jadi yang kotaknya, yang lingkarannya kecil kita coret-coret aja. Tapi kan ini kan lingkarannya sama semua. Makanya yang kita perlu perhatikan penambahan segitiganya. Yang dua cuman yang B. Berarti opsi jawabannya nanti yang B ya, gitu ya. Oke, mungkin dipahami dulu sebentar. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya ini ya. Nomor berapa tuh? 13 kalau nggak salah. Nah, coba dikerjain dulu ya 1 menit ya. Kira-kira jawabannya tuh yang mana? Coba silakan 1 menit dari sekarang. Ada yang udah jawab ya? Yang B ya? Coba yang lain jawab dulu ya. Belum ada 1 menit kok. Ada yang jawab yang C. Kira-kira yang benar yang mana ya? Yang B atau yang C? Oke, langsung bahas aja ya biar cepet ya. Karena udah banyak yang jawab tuh. Kebanyakan yang B dan C dia sama-sama banyak. Ya udah kita bahas aja. Nah, polanya tuh gini. Yang full itu di sini ya, bawah ya. Kita berarti fokusnya yang ke bawah. Ini ada kotak-kotak kayak gini. Terus ini ada kotak full. Dia tapi miring gitu ya. Ini kotaknya, ini kan ada 3 sisa. Ini pola yang pertama, pola yang pertama, pola yang pertama. Ini pola yang kedua, pola yang kedua. Nah, pasti di sini nanti ada pola kedua nih di sini nih. Pasti dia polanya yang kedua. Pasti di sini nanti pola kedua. Pola kedua kan kotaknya dia itu ya. Berarti yang opsi E dia udah pasti salah. Kita di sini kita punya dia lurus atau miring. Coba kita cek. Salah satu dari yang ketiga itu pasti ada miring. Ini dua udah lurus, berarti satunya pasti miring ya. Yang miring adalah B sama C. Berarti yang opsi A sama opsi D kita coret. Selanjutnya di sini. Berarti di sini apa? Di sini yang pola ketiga ya. Ini pola ketiga, karena ini pola ketiga. Ini pola ketiga. Nah, di sini ketiganya tuh dia udah biasa pasti yang satunya pasti dia miring ya. Berarti yang miring itu yang mana? Yang C. Jawaban yang benar ya, yang C ya. Ini juga bukan lingkaran kecil, ininya dia kotak. Di sini dia salah. Berarti jawabannya nanti yang C ya, gitu. Ada yang jawab yang A malah. Oke. Mungkin dipahami dulu ya. Saya ini nih, bukan nih gambar ini erasernya. Barangkali nanti bingung. Coba dipahami dulu, nanti saya lanjut ke materi berikutnya. Kira-kira abis ini mau materi apa terserah, kalian boleh request. Kalau nggak ada yang request berarti nanti saya bahas soalnya random ya. Oh, ada yang belum mudeng ya? Perbandingan kemarin udah kok. Coba lihat aja polanya. Yang belum mudeng bisa open mic ya, apa yang belum mudeng gitu. Terus tadi ada yang request soal kayak kecepatan, waktu, terus kayak peluang sama perbandingan ya. Oke. Itu mungkin. Perbandingan kemarin sudah, Kak. Oh, mungkin bisa nanti pakai contoh soal lain aja, Kak, dibahas ulang gitu. Sama mungkin soal cerita. Mungkin nanti masing-masing 2 soal aja ya, kayak
Tadi bahas minta peluang dulu, peluang nanti mungkin 2 soal aja buat contoh soal, terus kecepatan waktu jarak itu 2 soal aja, terus kayak perbandingan juga 2 soal, sama soal cerita ya, ini ada yang request soal cerita 2 soal gitu. Kalau silogisme nanti ya, untuk yang verbal kayak silogisme, antonim, sinonim, itu nanti di hari Minggu ya. Ini kita bahas yang soal numerik dulu. Oke, Yoka Hana Madani tadi belum mudengnya belum mudeng gimana? Yang belum mudeng bisa langsung open mic aja ya. Gitu. Kalau di room chat takutnya nggak kebaca slow respon gitu. Ya dari Abelia statistika itu nggak masuk ya. Kalau ke itu nggak masuk ya. Harus statistika. Kalau dulu sih pernah ada, tapi kalau untuk yang sekarang kayaknya nggak masuk karena kebanyakan katanya di bagian deret ya. Soal itu katanya lebih mudah sekarang. Kebanyakan kayak deret sama operasi bilangan bulat yang kayak aritmatika gitu yang mudah-mudah aja gitu. Paling susahnya nanti di figural ya, yang bikin repot di figural. Dan ada soal figural sama kayak hitung-hitungnya agak, paling angkanya doang sih dibikin ribet gitu. Oke, Kak Baris ini lanjut mau bahas soal apa dulu Kak? Oh, tadi peluang dulu apa perbandingan atau apa Kak? Oke, sebentar saya carikan soalnya ya. Oke, Oke, mungkin bisa request materi yang mana dulu biar saya ituin paling soalnya. peluang dulu Kak, yang tadi paling itu peluang dulu, baru habis peluang perbandingan Kak. Oke, peluang ya. Bentar. Mungkin materinya dulu ya. Saya langsung di sini aja nih. Saya buatin soal dulu aja. Karena kalau mencari kan nanti lumayan makan waktu. Oke, materi peluang. Jadi peluang itu dia simpel ya. Rumusnya cuma satu doang untuk peluang. Peluang itu nanti rumusnya itu NA dibagi sama NS. Ini doang sih, simpel doang. Nah, NA itu apa? NS itu apa? NA itu dia kemungkinannya, kemungkinan. Kalau NS itu dia namanya semesta. Semesta. Nah, misal saya punya soal gini. Peluang mata dedung muncul angka prima pada pelemparan satu mata dedung. Jadi ada satu dadu doang ya dia ya. Nanti peluang muncul prima itu dia berapa? Jadinya kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah, cari yang prima. Ini kan 1, 2, 3. Yang prima kan ada 3 ya. Berarti nanti peluangnya NA per NS. Berarti nanti ininya 3, ininya 6. Berarti setengah gitu aja ya, simpel ya. Kebanyakan peluang itu gini sih simpel soalnya. Nanti saya carikan soalnya yang lebih kompleks lagi ya. Sebentar.
Oh ya, ada yang nanya yang salaman ya, banyaknya salaman. Oke, saya bahas juga nih permutasi kombinasi. Kalau salaman itu gini, misal nanti dulu deh. Saya buatin soalnya dulu ya, bentar. Nah, misal soalnya gini, yang tadi request salaman ya, ini gampang aja sih, nanti pakainya tinggal kombinasi, karena dia ngacak ya. Ini ada 20 peserta, katanya ada rapat, terus dia disuruh apa? Berjabat tangan ya, di sini ya. Terus katanya setiap orang akan salaman sekali dengan orang yang berbeda. Nanti kalau ada soal bersalaman, nanti dia pakainya apa? Kombinasi ya. Kombinasi itu nanti ini rumusnya. N CR, nanti rumusnya N faktorial per N min R faktorial dikalikan sama R yang faktorial. Nah, di sini ada 20 orang. Dia mau salaman. Salaman itu kan pasti kan dua tangan ya. Ya udah, kita ambil 2. Berarti nanti 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial. Ini sorry, kebalik. Terus nanti 2 faktorial. Nah, hasilnya berapa? Ini berarti jadinya 20, 19 sama 18 faktorial. Karena di sini ada 18 faktorial. Ini 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2. Ini coret-coret tinggal 20 kalikan 19 per 2. Hasilnya nanti coret-coret 10 kalikan 19. Hasilnya nanti 190 gitu ya. Untuk peluang bersalaman gitu. Ini kaidah pencacahan, dia ikutnya bukan peluang. Kalau peluang itu dia range-nya dari 1 sampai 0. 0 sampai 1 gitu ya. Tapi kalau misal kayak gini, dia bukan peluang. Ini materi tentang kaidah pencacahan gitu. Oke, ada yang nanya ya. Itu dia berapa? 20, 19, 18 dari mana? Oke, dari ininya. Kalau misal bahas ininya dulu ya, faktorialnya. Kalau misal saya punya faktorial, faktorialnya misal 5 faktorial itu dia bisa diapa-apain ya. Ini hasilnya kan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ininya dia berhenti sampai 1. Tapi misal 5 faktorial ini saya apa-apain nih. Misal saya stop di 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dia stop di 3 boleh. Mau stop di 2 juga boleh, mau stop di 4 juga boleh, terserah. Tergantung pembaginya. Misal saya punya soal gini. Misal 100 faktorial per 98 faktorial. Ya nanti saya stop di 98, biar nanti hasilnya enak ya. Tinggal ini 99 dikalikan 98, ini saya stop, biar bisa dicoret ya. Coret-coret tinggal 9900 gitu. Jadi caranya biar dia berhenti di stop ya. Itu orang bersalaman gitu nanti.
Mungkin sudah bisa dipahami ya. Eksponen bakalan ada nggak ya? Yang bahasnya jangan itu ya kebanyakan ya. Mungkin materinya nanti bisa diperdalam lagi. Jadi biar fokusin beberapa materi dulu, terus nanti buat pertemuan berikutnya pindah materi gitu. Jadi biar efektif juga. Kalau misal ganti materi terus nanti nggak kebahas-bahas ya untuk materi-materi yang lainnya. Ini kombinasi. Yang permutasi biasanya itu dia untuk ini ya, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Ini saya bahas permutasinya sama kombinasinya. Misal ada permutasi dulu ya, permutasi itu dia memperhatikan urutan nggak? Dia itu memperhatikan urutan ya. Ini dia memperhatikan urutan. Jadi nanti soalnya itu biasanya dia dalam bentuk ini. Biasanya ada sebuah ketua, ada rapat nih misal nih. Misal ada berapa ya? 8 orang. Katanya dia mau dipilih untuk rapat. Terus katanya ada 3 orang, dia dipilih misal ketua, terus wakil ketua pasti, sama bendahara misal. Nah, nanti banyaknya kemungkinan yang bisa dipilih adalah berapa? Banyaknya cara yang dapat dipilih adalah berapa? Soalnya banyak kayak ini. Nah, di sini kan ada 8 orang. Dia mau diambil ini. Berarti dia harus urut ya. Nanti kalau misal dia urut kayak gitu, nanti pakainya permutasi. Ada 8, dia mau diambil berapa? 1, 2, 3. Ada 3 orang. 1, ini 2, ini 3. Ya udah berarti 8 P3. Nanti berarti 8 faktorial per 8 minus 3 kasih faktorial ya. Iya. Nanti berarti 8 faktorial, ini 5 faktorial. Hasilnya berarti nanti 8, 7, 6, 5 faktorial. Ini bisa coret kan dia? Coret-coret nanti itu dikalikan semua. Berarti nanti 56 kalikan 6. 6, 3 berarti 3, 3, 6 gitu ya. Nah, untuk yang bertanya rumusnya itu gimana sih? Kalian juga kemarin habis SMA ya, pasti ingat tuh rumusnya. Kalau NPR itu dia N faktorial per N min R faktorial. Gini doang. Tapi kalau yang kombinasi dia ada tambahannya dikit ya. Yang bawah kita bagi sama yang R. Nih, kalau bedanya NCR itu dia yang bawah dia ada tambahannya lagi. Kalikan sama R faktorial. Gitu. Bedanya di situ. Yang atas ini fungsinya untuk memperhatikan urutan, dia memperhatikan urutan. Kalau yang bawah itu dia tidak memperhatikan urutan. Kayak gitu. Yang tidak memperhatikan urutan itu contoh gimana? Ya kayak misal kelereng gitu. Misal saya punya 8 kelereng nih. Jangan 8 terus ya. Misal saya buat 7 kelereng. Misal saya mau ambil 7 kelereng terus diambil 3 kelereng. Nanti kemungkinannya itu berapa? Nanti kalau misalnya ada soal kayak gini, nanti langsung aja 7C3 gitu aja nanti. Nanti untuk penjabaran bisa dilanjutin sendiri gitu. Itu untuk kombinasinya. Nah, nanti untuk soal-soalnya mungkin saya crop aja. Sebentar, saya carikan dulu. Mungkin ini bisa dipahami dulu sebentar ya, sambil saya cropin soalnya.
Oh ya, buat yang joinnya telat atau nggak sempat sampai terakhir, tenang aja, ini ada recordnya ya. Udah di record kok. Apa namanya Zoom-nya ini, FVC artinya di record. Nanti tinggal dilihat aja di channel YouTube-nya Hore Digital. Besok pagi kakak uploadnya ke YouTube. Jadi bisa di review lagi gitu, bisa dilihat-lihat lagi. Review ulang, tenang aja. Mungkin tadi apa ya, recordnya agak kurang pas ya di awal itu. Karena tadi ya sempat telat klik recordnya gitu, jadi udah dimulai belum kepencet recordnya, tapi ada tayangan ulangnya kok, maksudnya dibahas ulang lagi tadi soal yang pertama. Ya, nanya sama YouTube-nya apa, cari aja Hore Digital ya, cari aja di YouTube nama channel YouTube-nya Hore Digital, jangan lupa untuk subscribe ya. Tuh. Cari aja Hore Digital, nanti ada kok channel YouTube-nya Hore Digital. Oke, mungkin lanjut ya soal berikutnya ya. Nah, kalau misal saya punya soal kayak gini nih. Nah, ini soalnya itu kayak gini ya. Di sini ada sebuah siswa katanya dia mengerjakan soal nih. Mengerjakan soal 7 dari 10. Berarti kita buat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katanya dia mengerjakan 7 soal ya. Jika nomor 1 dan nomor 2 dia wajib dikerjakan. Nih, awalnya dia ngerjain ini 7 soal. Terus yang 1 sama 2 katanya wajib dikerjakan. Berarti ini sama ini kita coret karena dia sudah dikerjakan ya. Nah, berarti sisanya di sini berapa dia? Dia tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nanti diambil sama ini 5. Gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Ya udah 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial dikalikan sama 5 faktorial. Hasilnya berarti nanti ini 8, 7 sama 6, 5 faktorial. Ini berarti nanti berapa? 3 faktorial, ini 5 faktorial. Coret, coret. Nah, ini 8, 7 per 6 ya, ini kan 6. 3 faktorial kan ini ya. 3 kali 2 kali 1. Berarti kan ini 6 sama 6 bisa coret. Ya udah tinggal 8 kalikan 7. Hasilnya nanti 56. Yang C ya gitu ya. Kalau misalnya soal kayak gini nanti dijabarin aja. Kalau misal sampai 15 soal, ya udah nggak apa, dijabarin aja nggak apa. Nanti dia mintanya mengerjakan berapa soal. Dia di sini kan mengerjakan 7 soal. Ya udah berarti dari 1 sampai 7 kita crop ya di sini ya. Nanti katanya nomor 1 sama nomor 2 udah wajib dikerjakan. Berarti kita silang nih. Nah, di sini sisanya berapa? Ada 8 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mau diambil berapa? Diambilnya 5 di sininya. Nah, tinggal 5 doang. Oh, nah, totalnya di sini ada 8. Ada 8, dia mau diambil 5. Berarti nanti pakainya kombinasi. Kayak gitu. Ya. Ada yang jawab 35 ya, itu yang mana tuh? Nah, yuk, gimana? Kenapa bisa 35? Oh ya, soal sebelumnya ya. Oke. Nah, saya bahas yang peluangnya ya. Ini kan yang tadi permutasi sama kombinasi. Nah, soal berikutnya yang peluangnya nih saya bahas. Bentar. Saya crop dulu soalnya. Nah, misal soalnya kayak gini. Bentar, saya crop dulu soalnya. Nih.
Ini bukan dari PPT ya, ini dari ini bukannya. Nah, saya ambil gitu buku. Oke. Soalnya kayak gini. Ini dia ada sebuah kantong berisi 5 merah sama. Terus ini ada putih juga ya. Nah, katanya di sini dia mau ambil apa? 1 bola merah. Ya udah langsung aja, nanti kalau ada kayak gini, pulang merah. Ini ada merah. Merahnya ada 5, terus putihnya dia ada 15. Merahnya ada 5 per totalnya. Totalnya berarti 20. Langsung aja siap aja 1/4. Gitu aja ya. Kalau ada soal kayak gini langsung aja. Nah, itu soal yang gampangnya tuh. Nah, terus soal berikutnya ya. Mungkin itu pahamin dulu sambil saya crop soalnya. Oke, ada yang jawab 1/4 juga ya. Soal berikutnya tuh nih. Saya Asran. Jadi pemirsa, wajah sumringah terlihat membawa hadiah, yaitu tiket untuk melaju ke Piala Asia 2023. Tentunya tadi ini para pemain disambut. Mungkin itu di off mic dulu ya. Nah, kita lanjutnya ini. Di sini katanya ada 4 keping logam. Katanya dia dilempar 1 kali bersama-sama. Ada 4 nih. Banyak ya berarti ya dia. Paling sedikit 2 gambar. Nah, berarti kita buat aja nih. Ada 4 berarti kalau misal 1 logam itu nanti berarti berapa? 2/1. Nanti itu semestanya ya, ini semesta. Semestanya berarti nanti 2. Kalau misal 2 logam, berarti nanti 2 kuadrat, ada 4. Kalau 3 logam, berarti nanti, ya udah berarti berapa? 2/3 hasilnya nanti 8. Kalau ini kan 4 logam. 4 logam berarti 2/4 hasilnya nanti 16. Berarti semestanya nanti 16. Nah, peluang paling sedikit 2 gambar. Berarti nanti dia gimana? Coba. Berarti ya udah tinggal dihitung aja ya, gambar. Paling sedikit 2 gambar. Ya udah berarti nanti langsung aja. Berarti gambar angka, ini saya jabarin ya. Gambar angka gambar. Angka gambar. Ini baru 5 ya. Berarti habis itu saya buat yang A. Angka gambar. Angka gambar angka. Ini gambar angka. Biar totalnya itu 16. Ini baru 10. Coba tebak. Kira-kira yang belum itu yang apa? Coba kalau misal ininya saya buat angka, gambar angka, udah belum ada ya. Berarti selanjutnya gambar angka gambar, jadian ya. Berarti ini baru 12, biar 16. Kira-kira yang mana lagi? Gambar angka belum juga ya. Berarti saya tukar juga boleh. Ini berarti angka gambar. Terus kira-kira 2 lagi itu yang mana? Sebelah sininya udah, ininya udah. Berarti 2-nya lagi itu apa? Coba kira-kira coba. Kalau ada 16. Yang belum itu apa? Ini kan baru 16 ya, 14 ya totalnya. Tapi di sini totalnya itu nanti 16. Kira-kira kurang 2 itu apa? Coba tebak. AAG, iya benar. AAGG sama GGA. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cek paling sedikit 2 sisi gambar ya. Berarti minimal harus 2 dia. Coba kita centangin aja, berarti ini masuk. Ini yang masuk semua ya, karena ini ada banyak nih gambarnya. Yang masuk lagi mana? Ini masuk. Berarti dia yang masuk dia ada berapa? Totalnya ada 11 ya. Maka peluangnya 11/16 gitu. Jadi yang D ya jawabannya gitu.
Oke, ada yang jawab 11/16. Oke, mungkin yang lain bisa dipahami dulu sebentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada yang nanya 11 itu dari mana? Oke. 11 itu dari sininya. Kemungkinannya. Di sini kan ada berapa totalnya? Yang saya centang itu di sini ada berapa? Ada 11 ya. Terus tadi ada yang nanya cara cepatnya itu gimana? Cara cepatnya nanti cara aja kebalikannya. Cara aja yang angkanya ada banyak. Di sini kan ada 5. Angkanya kan ada ini nih. Yang ini. Nanti kita pakai ini. Kalau ini kan dia peluangnya gambarnya minimal 1 ya. Jadi dia minimal itu 1. Jadi nanti peluang yang minimal 1. Berarti ada berapa? 5/16. Nanti kita untuk mencari yang minimalnya 2, ini maksimal, sorry, bukan minimal tapi maksimal. Yang maksimal 1. Nah, berarti kita mencari yang minimal 2. Kita bisa pakai ini nih, 1 dikurang yang maksimal 1. Peluang max 1. Hasilnya nanti 1 dikurang 5/16. Hasilnya berarti nanti 11/16 ya, gitu ya. Sama aja kok. Itu kalau misalnya lebih cepat. Kalau nggak mau ribet kayak gini ya. Tapi karena ini untuk penjelasan, makanya saya jabarin semua. Biar ketahuan nih angka-angkanya itu yang mana aja. Kayak gitu. Tapi kalian kalau misal ngerjain sendiri, buat jawab soal nanti cara yang paling gampang untuk kalian ngerjain itu yang mana. Bisa yang atas atau bisa yang bawah gitu. Oke. Habis ini saya bahas yang kecepatan ya. Biar bahas juga yang kecepatan. Karena kalau misal kita bahas materi satu persatu nih, misal peluang kita kelarin dulu, pasti kan banyak tuh soal yang kayak gini, soal kayak gini. Soalnya kalau misal peluang itu tipenya banyak ya, kombinasi juga tipenya banyak banget. Itu soal SMA semua ya, banyak tuh. Mungkin kalian bisa buka-buka lagi buku-buku SMA kalian yang kelas 12 untuk kombinasi, permutasi semua peluang kayak gitu. Nah, saya bahas yang kecepatan ya. Coba ini kecepatan yang simpel dulu. Misalnya kayak gini. Di sini ada sebuah pedagang ini ya. Oh, bukan pedagang, pegawai dia. Ini ada pegawai katanya berjalan ke kantor katanya 30 menit. Ketika orang jalan, ini ada orang jalan, orang berjalan katanya 30 menit ya waktunya. Tapi ketika dia naik sepeda motor, ini naik sepeda motor ya, misal gini ya, ini ada motornya gitu. Ya udah ini kasih mobil aja yang gampang. Ketika dia naiknya mobil gitu kan, nanti ini 3 kali lebih cepat. 3 kali lebih cepat. Berarti nanti ya udah gini aja. Berarti kecepatan yang pakai mobil saya buat X ya, nanti 30. Karena dari sini kita punya 30 menit untuk yang jalan kakinya. Berarti nanti 30/3. Hasilnya nanti 10 menit ya. Ini untuk yang pakai motor. 10 menit terus dia ada ini ya, jaraknya nih.
ada jarak, ada waktu. Ya udah langsung aja nanti. Untuk kecepatan, berarti jarak per waktu. Jaraknya itu di situ berapa? 2400, P-nya 10. Ya udah langsung aja, berarti 240, satuannya berarti meter per menit. Itu udah sesuai ya, satunya meter per menit. Jawabannya nanti yang C. Oke, mungkin yang lain bisa dipahamin dulu ya. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, udah pada paham ya. Saya lanjut untuk yang perbandingannya. Kalau misal dia perbandingan, ini kan tadi kan yang kecepatan udah, saya bahas yang perbandingannya, biar kejawab semua ya soalnya. Nah, kalau misal perbandingan, ini soalnya kayak gini. Nah, ini juga sering keluar nih soal kayak gini. Ini yang pertama, dia ada Burhan, dia menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Ini Burhan, itu dalam waktu 4 hari. Ini tentang perbandingannya di sini. Terus di sini ada Qadir. Dia tuh dalam 12 hari ya. Nah, ketika dia bekerja sama-sama, waktu yang dibutuhkan itu nanti berapa? Sama. Nanti langsung aja. Caranya itu yang atas kali, yang bawah jumlah, gitu aja ya. Nah, yang atas tinggal dikali, berarti 4 kalikan 12 dibagi sama 4 tambah 12. Hasilnya berarti nanti ini 12 ya. Berarti 48 per 16. Totalnya nanti 3 hari, berarti nanti yang B gitu ya. Untuk soal berikutnya. Oke, pada jawab yang 3 hari. Oke, mungkin yang lain bisa dipahami dulu sebentar. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kalau misalnya yang lain udah paham, berarti lanjut ke soal berikutnya ya. Perbandingan itu biasanya itu kayak gini nih. Ini yang paling sering keluar. Ada perbandingan umur dia. Kita bahas ya yang perbandingan umur di sini. Nah, misal soalnya kayak gini. Soal perbandingan umur. Ya, di sini ada perbandingan umur Parto, Fori sama Roro ya. Ini ada perbandingannya. P banding Q banding R. Dia katanya 7 dibanding 6 banding 5. Terus di sini katanya ada jumlah Parto ditambah Q. Hasilnya nanti 39 ya. Nah, nanti selisih Parto sama Kori. Yang ditanya nanti P
dikurang Q. Ya udah, berarti nanti caranya langsung gini aja ya. Tanya per langsung aja. Tanya per diketahui. Pegang rumus ini kalau misalnya ada perbandingan kayak gini. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu kan ini ya, P min Q. Yang diketahui itu dia apa? P plus Q. Ya udah, langsung aja. P-nya berapa? Q-nya berapa? P-nya itu ini ya. P-nya itu 7, Q-nya itu 6. Pakainya perbandingannya dulu. Terus yang ini ditambah. Berarti 7 ditambah sama 6. Karena ini yang bawah plus. Ya udah, berarti P min Q. Ini nanti berarti hasilnya berapa? 39. Karena di sini P plus Q-nya 39. Ini berarti 1, ini berarti 13. Nanti kali silang. Berarti P min Q sama dengan 1/13 kalikan sama 39. Hasilnya berarti berapa? Coret-coret 3 ya, gitu ya. 3 tahun. Kayak gitu. Ada yang chat tadi apa tuh? Kasih makan sapi. Barusan dapat FR, kasih makan sapi. Kasih makan sapi, oke, sebentar. Saya carikan dulu untuk yang kasih makan sapi ya. Oke, ini bukan sapi tapi kambing ya dia. Ini ada kambing di sini. Ada kambing terus dia ada minggu. Kayaknya pertemuan sebelumnya saya pernah bahas soal ini. Mungkin kalian bisa dicek lagi ya nanti ya. Ini saya bahas ulang karena katanya ada yang keluar nih. Oke, di sini ada harimau. Katanya dia memakan kambing dalam waktu sekian ya. Dia katanya ada harimau. Harimau kan dia orangnya. Kalau orang kita taruh tengah. Orang itu pasti taruh tengah. Ini orang ditaruh di tengah. Diletakkan di tengah. Berarti nanti harimaunya kita tengah. Karena harimau itu yang aksi di situ. Berarti 100 ya, ini harimau. Harimaunya di sini ada 100. Ini waktu di sini juga boleh. Di sini berarti kambingnya. Waktunya 2 minggu ya. Dia 50 kambingnya. Terus banyaknya kambing yang dimakan ketika harimaunya dia 50 dan waktunya nanti 50. Ininya nanti X ya. Nah, nanti caranya kita tutup satu persatu. Yang sebelah sini kita tutup dulu, misal ininya kita coret-coret, nanti kita fokusnya yang harimau sama waktunya doang nih. Harimau sama waktunya, kira-kira kalau misal harimaunya banyak, waktunya dikit ya, gitu ya. Ini pakainya perbandingan apa? Berbalik nilai ya. Karena kalau misal harimaunya banyak, pasti waktunya dikit. Kalau harimaunya dikit, pasti dia nanti waktunya sama. Nanti pakainya perbandingannya berbalik nilai. Nah, langkah selanjutnya yang sebelah sini ya gantian ya. Yang warna biru. Oke, mungkin gini aja nih biar nggak usah dicoret. Nggak bisa. Yaudah, ininya kita coret-coret dulu nih. Kita fokusnya kambing sama harimau. Kalau misal kambingnya banyak, otomatis nanti harimaunya banyak dong. Kalau misal harimaunya dikit, otomatis nanti harimaunya dikit. Atau enggak dibalik juga bisa. Ketika harimaunya banyak,
nanti otomatis kambingnya banyak dong. Tapi kalau misalnya ininya dikit, nanti kambingnya dikit. Kalau dikit ketemu dikit, banyak ketemu banyak, nanti dia pakainya perbandingan senilai. Jadi kali silang ya. Ya udah tinggal ikutin aja arusnya. Tinggal gini aja ya. Berarti nanti tinggal X dikalikan 100 dikalikan 2 akan sama dengan 50 kalikan 50 kalikan 50. Maka X-nya sama dengan 50 kalikan 50 kalikan 50 per 100. Ini 2. Ini coret, coret, coret. Nah, berarti tinggal 50 kalikan 5 kalikan 5 per 2. Ini kan bisa coret, coret 25 ya. 25 kalikan 25. Hasilnya nanti 625. 625 ada nggak di opsi? Ada ya, yang C. Kayak gitu. Oke, mungkin dipahami dulu sebentar. Ada yang jawab yang E malah ya. Kenapa tuh yang E? Jangan sampai kebalik ya. Kita harus tanemin konsep bahwa kalau ada orang, pasti dia di tengah, biar gampang. Kayak gitu. Oke, mungkin dipahamin dulu sebentar. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya, atau mungkin udah selesai ya. Oke, apakah sudah paham? Kak Alisan ada nggak? Kak Alisan? Ya Kak. Iya Kak. Sudah ini sih Kak, sudah dibahas semua Kak. Cerita juga udah ya Kak. Gimana mungkin Kenapa? dari soal cerita udah ya? Ini juga ikutnya ke soal cerita Oh sih. iya soal cerita. Dia ya. banyak. Ya, ini soal cerita. Oke, dari peserta masih ada yang ingin tanyakan lagi tentang soal FR atau apa? Itu Kak dia nanya lagi Kak, cara nentuin warna biru sama merah. Oh, warna biru. Ini saya pakai warna beda aja sih. Kalau warna itu juga apa-apa. Ini kan biar penjelasannya enak. Cara nentuin ininya ya tadi kan tutup-tutup. Jadi ini sama ini dulu. Terus nanti yang satunya gantian. Jadi satu persatu gitu. Jadi kambing sama harimau dulu. Habis itu ketika udah diketahui dia perbandingan apa, nanti ya udah gantian harimau sama waktunya. Intinya yang jadi patokan itu ini. Orangnya harus diletakkan di tengah. Kayak gitu. Itu buat penopangnya soalnya. Ini. Yang orangnya yang jadi penopang. Jadi yang difokusin nanti dua-dua dulu ya. Ini ke sini dulu. Habis itu nanti mungkin saya pakai warna yang beda ya biar enak ya. Yang ini sama ini dulu. Terus yang biru juga satu-satu gantian. Ini sama ini juga gantian. Nanti dianalisis kira-kira dia perbandingan berbalik nilai atas nilai. Kayak gitu. Kalau sebanding di iya benar. Kalau misal sebanding itu nanti kali silang. Tapi kalau misal berbalik nilai kalinya sejajar kayak gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin barangkali soalnya kalisan saya bahas ya. Yang tadi dikirim ya. Oke, saya bahas saja nih soalnya. Soalnya itu kayak gini. Di sini ada kata-kata dari ya. Kalau dari itu kan dia perkalian ya. Berarti nanti langsung aja. 25
Berarti 25% kita kalikan sama X, hasilnya nanti 45. 25% itu kan 25 per 100. Kita kalikan sama X, hasilnya nanti 45. Ini tinggal dibagi sama berapa? Bagi 25 ya, hasilnya nanti ini 1, ini 4. Berarti ini 1, ini 4. Ini X sama dengan 45. Berarti nanti nilai X-nya berapa? 45 kalikan sama 4. Ketemu tuh. Nilai X-nya berarti 180 ya. Ya udah, berarti jawabannya yang lebih dari 180, cuman yang itu aja langsung. Cobanya kita buktikan. Yang satunya berarti 5/6 dikalikan sama Y sama dengan 25. Berapa sih? Oh ya gitu ya. Yaudah, kita tinggal Y-nya 25 dikalikan, ini kebalikannya. Berarti 6-nya di atas, 5-nya di bawah. Coret-coret tinggal 5. Berarti Y-nya tinggal 5 kalikan 6. Nanti Y-nya ketemu 30. Yang ditanya tuh nanti nilai X plus Y. X-nya itu 180, Y-nya itu 30. Ketemu 210. Nanti yang udah benar kayak gitu. Oke, mungkin dipahamin dulu sebentar ya. Sambil saya kelapin soal berikutnya. Oh ya, dia nanya soal di grup WA-nya event Teater Hore Digital ya. Dia nanya soal, itu udah saya share ke Kak Bagas, mungkin bisa dibahas Kak, dari peserta. Iya Kak, boleh Kak. Mungkin saya crop dulu ya soalnya. Oke Kak. Itu sama aja kayak yang saya bahas tadi sih. Ini ada perbandingan kayak gini kan. Sama aja kok. Caranya tanya per dikit. Ini kenapa jawab soalnya dia ditutupin kayak gitu ya. Nah, soalnya itu kayak gini nanti. Nah, ini nggak ada opsinya ya. Ada apa? Di sini katanya ada A dibanding C, amat banding kanan, 7 dibanding 5. Terus katanya perbandingan bagio itu B dibanding A. Ini 3 banding 4. Nah, di sini kan A-nya kan ada 2 ya, tapi dia perbandingannya itu masih beda di sini. Di sini sama di sini. Berarti ininya 4, ininya 7 ya. Beda ya di situnya. Berarti biar sama nanti kali kebalikan. Tinggal kali kebalikannya. Ada yang jawab langsung 42. Oke. Berarti yang atas kali berapa? Kali 4, yang bawah kali 7. Berarti A dibanding C-nya. Yang atas kalikan 4 berarti 28. 20 ya. Ini berarti B banding A. Berarti kali 7 berarti 21, ini 28. Nah, dia kan udah sama tuh A-nya 28. Nanti kita jabarin aja nih. A, B, C. Langsung aja. A-nya itu 28, B-nya itu 21, dan C-nya itu 20. Langkah berikutnya sama persis. Katanya di sini ada selisih A sama C ya. Ada selisih A min C, katanya 16. Yang ditanya di sini apa? Banyak lereng bagio. Banyak lereng B. Ya udah, berarti sama ya, tanya per dikit.
diketahui. Rumusnya cuma ini doang. Nanti Pak-nya tanya per diketahui. Yang tanya itu B, yang diketahui itu A min C. Yang diketahui itu B, berarti B-nya 21. Ini berarti A min C. A min C itu berapa? A-nya itu 28, C-nya itu 20. Ya udah, tinggal dimasukin doang. A min C-nya kan di sini kan udah ada nilainya ya. 16. Ini berarti 21 per berapa tuh? 8. Nanti tinggal kali silang. Berarti 21 per 8 kalikan sama 16. Coret-coret. Hasilnya nanti B-nya 42 gitu. Ada nggak? Oh, nggak ada opsinya ya. Intinya kalau ada soal ini nanti tinggal ditanya per diketahui. Itu aja sih. Kakak 20 dapat dari 4 kali 5. Iya. Sama 20-nya dapat dari 4 kali 5. 20 yang mana? Yang atas atau yang bawah? Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Atau udah jelas? Ada yang nanya soal tuh. Aduh, panjang banget. Kak Bagas tadi yang nanya di room chat tuh, cara cepat perhitungan kayak gitu, Kak. Ada yang nanya ya itu ya, cara cepet dikumpulin, dimisalin. Oke, nanti dibahas ya. Bentar. Jadi tinggal dikumpulin doang sih. Bentar saya cropin dulu ya, coba dibahas ya. Ya, Kak. Ada yang nanya lagi tuh, A banding C 28 banding 20. Itu 20, iya. Itu 20 itu dari ini dikalikan 4. 5-nya kali 4. Karena ini kali 4 semua yang atas ya. Ininya dikali semua nih. Nanti yang bawah juga dikali. Ikut kok, dia ikut kali semua. Oke, bahas soal selanjutnya ya. Ya, Kak. Yang Soal selanjutnya itu nih. Kak mau tanya untuk bentuk ini ada cara cepatnya nggak? Nah, kita bahas. Nah, tapi saya nggak tahu ya, ini ada jawabannya atau enggak. Karena ini soal buatan. Ini 3,8 dikalikan sama 3,33 ya. Nanti ditambah 2,1. Kita kali itu titik aja ya, biar enak ya lihatnya. Berarti ini dikalikan dia sama, ini koma. 17 ditambah 33 dikalikan 2,1 ditambah 17 kita kalikan sama 3,8. Ya udah terserah kalian ya. Kalian mau gabungnya tuh yang mananya? Kira-kira kalian mau gabungnya itu yang mananya? Boleh, bebas terserah kalian. Mau 3,8 atau apanya juga terserah kalian sih, boleh semua. Nggak ada aturan. Misalnya yang paling depan ya, ini kan 3,8. Ya udah 3,8-nya kita taruh di sini. Ini cara cepatnya ya. Ini kalikan 33. Nanti gabungin. Yang ada 38 berarti yang belakang. Berarti 38 yang belakang kita taruh depan. Biar enak. Ini berarti 17 kalikan, atau enggak 3,8-nya dulu kalikan 17 gitu. Biar enak nulisnya. Nah, terus di sini ada 2,1 sama 2,1 yang belakang. Ditambah 37 kalikan 21-nya dulu ya biar setara ya. Ini berapa? 37. Oke. Nah, ini kan sama ya.
Ini kan sama nih segitiga, ini segitiga. Saya masalah segitiga, ini kotak. Ini kotak. Ya udah tinggal dikeluarin dia kotak sama segitiganya. Berarti nanti segitiganya keluar dia. Sisanya berarti di sini berapa? 33 ditambah sama 17. Yang sebelah sini kotaknya keluar dia. Sisanya berapa? 17 ditambah sama 37 ya. Sama aja kok hasilnya nanti. Nah, nanti ya udah ininya berarti segitiga, ininya berarti apa? 50. 50 ya. Tinggal tambah doang. Ini berarti sama ya. 50. Nah, nanti karena dia sama lagi, 50-nya kita keluarin. Tinggal segitiga ditambah sama kotaknya. Ya udah berarti 50. Segitiganya tadi apa? 3,8. Ininya 2,1. Oke, hasilnya nanti berapa? 50 kita kalikan sama berapa nih? 5,9 ya. Berarti tinggal coret-coret 0 sama itunya. Berarti 5 kalikan 59. Hasilnya berapa tuh? 5, ini 4 ya. Berarti 9, sorry. 295 Kak. 295. Begitu. Itu cara yang paling gampang. Jangan dikalikan ya. Nanti bunuh diri itu. Begitu. Itu ada yang nanya lagi Kak di grup Kak. Saya Oh iya. lagi. Di ini ya. Di WA ya, Kak? Ya. Oke, mungkin Soal lagi ya. itu. Oke. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir saya cropin aja nih langsung. Ada yang chat ya banyak tuh. Wah, otak pusing. Emang kalau lagi dibahas tuh kelihatannya mudah gitu. Tapi kalau nanti pas SKD mesti ngeblank. Kayaknya kan ceratnya gitu Kak. Kalau lagi live teaching katanya gampang gitu. Langsung dibahas aja Kak soal terakhir itu Kak. Oke, Kak. Nah, langsung aja nih. Ini ya sama kayak tadi ya, yang harimau itu. Yang orang itu taruh tengah. Ini ada orang berarti taruh tengah. Orangnya taruh tengah, ada hari di sini. Terus ada keramik ya. Nah, ya udah berarti 12 orang. Berapa hari di sini? 12 orang dia 3 hari. Terus ininya 6. Nah, nanti berapa hari yang diperlukan ketika dia membuat 10 keramik dalam waktu berapa nih? Misal X ininya berapa? 30 orang ya. Nah, ya udah sama kayak tadi ya. Ini dibuat perbandingannya satu per satu. Ini yang merah dulu ya. Kalau misal orangnya banyak, pasti waktunya dikit. Kalau orangnya dikit, pasti dia waktunya banyak. Berarti nanti perbandingan berbalik nilai. Yang ini sambungnya berarti nanti tinggal dikunci dulu ininya. Pasti dia kalau silang kok. Kalau salah satu pasti dia ada yang silang, ada yang kurus. Itu biar cepet aja sih. Kalau misal keramik banyak, otomatis orangnya banyak. Keramiknya dikit, orangnya pasti dikit aja. Jadi nanti 6 kalikan 30. Ini 30 ya. Di arah sana. Ini 30 kalikan X sama dengan 10 kalikan 12 kalikan 3. Ya udah nanti X-nya 10, 12, 6 per 6 kalikan 30. Yang bisa dicoret-coret aja ya. Iya, gampang. Ya udah berarti ini sama ini coret. 3 sama 3 coret. Ini sama ini coret. Tinggal 2. 2 orang yang di gitu.
teman-teman nonton. Oke, itu soal terakhir ya, mungkin dipahami dulu gitu. Kayak dijawabnya bener ya. Oh ya, buat Putri yang nanya link grup WA-nya, kita lagi ke grup Telegram ya. Lagi fokus di grup Telegram, grup WA-nya dikunci. Cari aja grup Telegramnya Bimbel Hore Digital. Cari aja Bimbel Hore Digital di Telegram gitu. Nanti ada grup Telegramnya. Gimana? Dapat paham semua untuk soal yang ini? Buat yang nanya untuk yang verbal sama TWK besok ya. Kemudian TWK besok ada live teaching lagi. Untuk yang verbal yang kayak antonim, sinonim, silogisme, persamaan kata itu di hari Minggu ya, weekend, paling di weekend. Ya, untuk tadi Natasha apa ya? Sinta Natasha bilang panik sama waktu. Kali ini dibikin santai aja gitu. Jangan terlalu termakan sama waktu gitu. Buat santai aja. Untuk jarak Nehemia ya, jaraknya tadi udah deh. Atau mungkin di next time ya kalau belum gitu. Mungkin di besok hari Sabtu ada live teaching lagi. Ya tadi Sofia tadi kakak jelaskan yang main jadwal Zoom lagi Jumat, kemudian Jumat ada live teaching TWK, di Sabtu dan Minggu ada live teaching Q ya. Untuk PKP kemungkinan weekend juga. Untuk PKP kita masih tentunya masih cari waktu ya sama soal-soal FR gitu. Ya, makasih Sinta. Ya, semoga mata tentunya tetap sehat ya. Dapat paham semua dengan materinya. Ya, untuk link Zoom bisanya di grup Telegram sama di IG ya. Jangan lupa untuk follow IG Hore Digital. Cari aja Bimbel Hore Digital gitu di Instagram. Jangan lupa untuk follow sama subscribe channel YouTube-nya ya. Karena record Zoom akan di-share di channel YouTube-nya. Oke, makasih Margaret udah follow sama Sugeng ya. Di fallback, aduh. Nanti deh kakak fallback pakai akun pribadi. Kalau nanti kakak udah bikin ya, udah bikin akun pribadi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Ini kalian pada SKD pada tanggal berapa aja nih? Udah tinggal 28 peserta ya, karena udah malam ya. Tadi nyampe 50 peserta ya. Mungkin karena udah pada dikit, jadi malam ini cuma tadi mentok di angka 50 ya. Biasanya terakhir itu nyampe 60 peserta, malah pernah nyampe 100 peserta gitu. Karena udah pada dekat. Oh, ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 18. Oh, ada yang besok pagi tes ya. Oke, semangat Mulia Desti untuk tesnya. Oh, ada yang 19. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 16 ya. Oh, ada yang 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Kuncinya jangan panik ya. Mungkin kalau dari kakak sih, karena kakak dulu jagonya di TIU, kakak pertama ngerjain TIU dulu baru TWK gitu. Terus terakhir baru TKP gitu. Terus saran aja, kalian SKD itu jangan sampai ada yang kosong ya, jangan sampai ada yang nggak dijawab, isi aja semuanya. Karena SKD itu nggak ada nilai minus. Kalau TWK sama TIU itu kalian bener dapat 5 poin, salah ya 0 gitu. Nggak ada minus gitu. Untuk TKP itu semuanya nggak ada nilai 0 ya, semuanya pasti dapat poin. Baik jawab A, B, C, D itu atau E dapat poin semua kan, tapi nanti beda-beda ya. Yang 5 poin, 4 poin, 3 poin gitu. Jadi saran kakak kalau kalian udah habis waktu ngasal aja gitu. Daripada dikosongin main asal aja, siapa tahu jawaban asal kalian tuh benar gitu. Untuk Margaret bagus untuk mempersingkat waktu, supaya untuk itu pribadi masing-masing ya. Kayak kakak dulu jagonya di TIU, kakak ngerjain TIU duluan gitu. Terus kayak kemarin contohnya Kak Yoga, tenter TWK, dia karena jagonya TWK ya, karena tenter TWK, jadi dia waktu ujian CPNS itu ngerjainnya TWK dulu gitu. Terus kayak ada kemarin tenter matematika, tenter TIU yang dari Bimbel Hore Digital juga karena dia jagonya TIU ya, waktu SKD ngerjain TIU dulu gitu. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing, kalian lebih
jagonya di mana gitu, lebih prefernya di mana, jadi ngerjain yang mudah dulu. Seperti itu. Jadi ya tiap orang itu apa ya, strateginya beda-beda, ada yang ngerjain TWK dulu, ada yang ngerjain TKP dulu, ada yang ngerjain PIU dulu kayak gitu. Jadi kalian harus memahami diri kalian sendiri. Terus kalau misalnya kalian ngerjain soal nih, lagi ngerjain soal masih ada waktu 10 menit atau 15 menit. Terus ngeliat di teman kalian di sebelah kalian udah ada yang keluar ujian, keluar ruangan, udah selesai ujian. Kalian jangan terlalu fokus yang itu, fokus aja soalnya gitu. Itu malah bikin panik kalian gitu. Jadi kalau nggak ada yang udah selesai ujian ini, ya udah jangan dihiraukan gitu. Fokus aja sampai waktu kalian benar-benar habis gitu. Kalian nge-finishnya itu klik selesai ujiannya jangan sampai lebih dari 5 menit. Maksudnya sisa waktunya jangan lebih dari 5 menit. Gitu. Pokoknya kalian klik finish kalau sisa waktu kalian udah di bawah 5 menit, misalnya 1 menit atau 2 menit gitu. Soalnya kalau masih apa ya, masih ada sisa waktu 10 menit 8 menit, mending dipakai buat nge-review lagi gitu. Misalnya ngecek lagi soal-soal yang udah benar gitu. Apa yang soal-soal yang kalau tadi salah atau apa gitu kan. Gitu. Dari namanya udah pernah tes KD udah 2 kali gitu. Mungkin kalau yang apa ya, join ke grup-grupnya Bimbel Horia Digital, grup WA, sama yang ikut event-event tryout, sama pernah kayak ikut apa ya, webinarnya Horia Digital, mungkin udah tahu kisahnya kakak ya. Udah pernah kakak ceritain dulu kehidupannya kakak gimana atau pas masih pejuang lah. Dan masih sebagian masih juga pada tahu alasan kakak buka bimbel ya. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Mungkin untuk sharing-sharing, mau ngadain sharing-sharing nggak kira-kira? Mungkin ada yang penasaran kayak kisahnya kakak atau apa gitu. Mungkin nanti kalau masih banyak yang pengen, ya kakak bikinin lah kegiatan kayak sharing-sharing tentang SKD, tentang pengalaman tes gitu. Oke, ada yang mau ya? Oke, kemudian nanti di grup Telegram lah kakak bahas. Nanti kita bahas di grup Telegram, nanti waktunya kakak infokan lagi di grup Telegram. Nanti kalau jadi link Zoom-nya akan kakak share di grup Telegram sama di IG ya. Untuk sementara kita diskusinya pindah ke Telegram ya, karena kemarin kakak sempat error 2 kali, jadi apa ya, riwayat chatnya banyak yang hapus, susah banget dibuka, jadi pindah ke Telegram. Untuk WA-nya kakak kunci dulu gitu. Jadi nanti mungkin untuk apa ya, untuk periode yang tahun 2023 kakak buka lagi. Karena CPNS tahun depan dibuka, nanti kakak bikin grupnya itu untuk SKD kedinasan sama CPNS ya. Buat yang nanya grup Telegram namanya apa, cari aja Bimbel Horia Digital. Ada kok. Semuanya pokoknya cari aja Horia Digital, nanti muncul. Baik IG, YouTube, sama Telegram, cari aja Horia Digital. Nanti ada kok. Dari Jae, kalau waktunya habis pas SKD otomatis kesimpan kok. Karena itu kan dia kayak real time ya. Jadi kalian jawab pun itu langsung ke apa ya, langsung nilainya itu langsung muncul gitu. Jadi misalnya kalian ngerjain nih, jawab nomor 1. Misalnya kalau benar, di scoring itu udah langsung muncul nilai kalian, jawab yang benar apa enggak. Kalian nggak tahu, tapi orang yang di luar ruangan atau di yang apa ya, nonton live streaming di YouTube itu langsung tahu skor kalian kayak gitu. Kayak kakak juga dulu tuh tes SKD kayak gitu. Kakak ujian, orang tua kakak ngeliat live apa ya, kayak nobar gitu lah istilahnya. Nonton bareng scoring SKD di ruang apa ya, di luar ruangan ujian gitu. Jadi nanti kalian apa ya, kayak kalian nggak tahu skor kalian, tapi orang tua kalian udah pada tahu, yang di luar itu yang nungguin kalian ujian udah pada tahu skornya berapa gitu, skor kalian gitu. Dari Sinta, kenapa kakak sering Zoom tapi tanpa bayar kak? Biasanya bimbel lain diharuskan jadi member dulu baru Zoom-nya. Oke, itu mungkin banyak yang sering nanya ya, kayak di apa WA suka nanya-nanya di grup gitu. Ya karena kakaknya ingin bantu aja gitu. Yang bantu adalah nanti kapan-kapan mungkin sharing-sharing ya, sharing-sharing dari kakak gitu ke buat kalian gitu. Kenapa kakak apa namanya bikin bimbel, ngasih Zoom gratis, sering ngasih Zoom gratis segala macem gitu ya, sama kayak ya bantu bimbingan kalian yang gratis gitu. Walaupun nanti ada paket berbayarnya gitu. Kalau paket berbayar tapi fasilitasnya beda ya. Kalau paket berbayar lebih kompleks gitu fasilitas. Ya sebenarnya ya sering Zoom ya karena kakak tahu lah apa ya, kalian nggak semuanya mampu kan gitu. Kalian juga daftar kedinasan karena buat biaya kuliahnya gratis kan, nggak ada biaya kuliah dan bantu orang tua gitu kan. Jadi ya nggak jadi beban keluarga gitu.
Ya hanya untuk saling bantu lah. Ya namanya kelebihan radio digital ya. Mungkin banyak sering udah pada tahu ya. Gitu. Ya mungkin kelebihan radio digital kayak itu sering ngasih Zoom gratis, soalnya host. Kekurangannya paling di website-nya ya, masih di web chat-nya masih kayak kalau ngadain event out masih sering ngebug atau error gitu ya, karena itu webnya kakak sendiri jadi masih banyak kekurangan gitu. Jadi mungkin nanti akan kakak update lagi. Finally untuk bimbel CPNS nggak ada ya? Ada kok. Bimbel CPNS kita ada SKD kita sama CPNS gitu. Jadi radio digital itu bimbelnya untuk kedinasan, CPNS, TOEFL sama UTBK ya. Kita ada 4 SKD kedinasan dan CPNS, TOEFL sama UTBK gitu. Jadi bukan cuma kedinasan doang, tapi kita ada bimbel CPNS, ada bimbel TOEFL sama UTBK. Itu ya Vanilia. Ada lagi yang ditanyakan atau ini apa? Untuk bimbel CPNS berapa ya? Lihat aja di IG Radio Digital gitu. Yang paket program terbarunya udah kakak upload di Instastory, sama di grup Telegram juga udah kakak share. Pendaftarannya nanti dibukanya mulai Agustus, mulai kegiatannya September. Untuk yang terbaru ini paket barunya kita buka di harga 100.000 ya. Tuh, buka di harga 100.000 itu cuma sekali bayar aja, cukup sekali bayar di awal. Belajar nyampe H-1 ujian SKD kalian ya. Oke, sama-sama Vanilia. Ada lagi yang tanyakan, udah karena ada malam jadi udah sedikit ada 23. Mungkin nanti di grup Telegram kita lanjut lagi diskusinya. Mungkin nanti diskusi untuk sharing-sharing ya. Jadi kakak adakan sharing-sharing lah. Mungkin bisa buat motivasi kalian atau apa gitu. Ya, karena udah malam, mungkin kakak tutup aja ya, karena ada sisa sedikit juga. Ya sama-sama Lala. Oke. Kakak akhiri, terima kasih untuk Kak Bagas yang telah mengajar pada malam hari ini. Terima kasih juga buat kalian para peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Bagas bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa memudahkan kalian untuk mengerjakan soal Q1 ujian SKD nanti ya. Semoga kalian bisa mendapatkan skor SKD yang tinggi dan lolos perankingan dan bisa masuk sekolah kedinasan impian kalian. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama semuanya. Ya amin. Ya Jaya. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.